wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Kue klepon di dalam wadah. Cakep. Di pagar hidup ada bunga merekah. Yuk nonton Islam itu indah agar hidup kita jauh lebih berkah. Tepuk tangan dulu yuk untuk jamaah yang di studio dan juga yang ada di rumah. Nah pastinya pagi ini kita mau belajar banyak sekali dengan guru-guru kita. Tapi sebelum itu ada tayangan nih yang harus kita lihat sama-sama. Tayangannya adalah anak menghilangkan nyawa ayah kandung. Waduh coba kita lihat sama-sama. Kasus pemilik toko di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam terkuak. 2 putri korban telah ditangkap. Polisi menetapkan 1 anak korban sebagai tersangka. KS yang berusia 17 tahun dijadikan tersangka setelah menjalani pemeriksaan kepolisian. Remaja ini mengaku ayah kandungnya lantaran kesal dituduh mencuri uang. Astagfirullahaladzim, bisa kali ngomong baik-baik, dibicarakan baik-baik, itu kan orang tuanya sendiri, kok bisa Kak Ibel? Ya aku juga nggak tahu, coba kita tanya sama Ustadz Maulana yuk. Ustadz, Ustadz Maulana gimana ini Ustadz lihat berita tadi? Dengerin, buat semuanya. Belajar dari tayangan tadi, semoga kita bisa mengambil pembelajaran. Seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Dengan alasan apapun, apakah orang tuanya jahat, beda agama, tidak peduli, tidak ada urusan. Sebagai seorang anak tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya jahat, meskipun orang tuanya tidak peduli, meskipun orang tuanya tidak kasih sayang, meskipun orang tua tidak melaksanakan kewajiban. Tapi kita sebagai anak berkewajiban untuk taat kepada orang tua. Dan berkaitan dengan kematian, harus kita belajar bahwa kematian itu pasti akan datang. Kullu nafsin zaikatul maut, tapi penyebab kematian ini yang berbahaya. Ketika anak membunuh orang tuanya, maka terputuslah apanya? Warisannya. Anak yang membunuh orang tuanya, maka tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Itu bahaya karena penyebab kematian orang tuanya adalah dia. Dan ini pembelajaran buat kita untuk lebih waspada, tingkatkan kesabaran. Apalagi berhadapan dengan orang tua, dia apapun ke orang tua kita tidak boleh membalas. Makasih banyak ya Bu. Makasih Ibu, makasih juga Ustadz Maulana. Terima kasih, silakan duduk kembali Ibu. Iya, nah begitu tadi udah dibocorin sedikit juga sama Ustadz Maulana bahwa kematian tuh memang pasti akan datang. Dan kita nggak akan pernah ada yang tahu ya kapan itu akan menjemput kita. Nah ini kayaknya sebuah pembahasan yang pastinya semua orang bisa relate dan suatu hal yang kita takutin tapi harus kita persiapkan dari dini. Nah tema kita hari ini adalah perpisahan sebenarnya ialah kematian. Aduh cukup berat ya pembahasannya. Tapi sebelum kita mendengar tausiah dari guru kita, ini ada lagi tayangan Israel gempur kamp pengungsian Magazi, 4 anak meninggal. Coba kita lihat sama-sama. Ya Allah sedih banget ya Ustaz. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Semoga Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin dan Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tapi Ustadz ngomongin soal kematian itu kan memang suatu hal yang dirahasiakan oleh Allah ya. Tapi katanya ada 3 hal lain yang dirahasiakan oleh Allah. Betul. Itu apa aja sih Ustadz dan apakah yang dirahasiakan itu bisa kita prediksi saat kita hidup? Tolong penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Ibel serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa likulli ummatin
الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Di setiap yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mestilah ada akhirnya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, malaikat, semua akan ada ajalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tiada mulanya, tiada pula akhirnya. Lalu dari ajal ini ada 3 rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktunya. Tiada satupun yang mengetahui dengan pasti waktu kematian seseorang. Mungkin seorang dokter ilmu medis bisa memprediksi henti jantung tapi tidak bisa memprediksi kematian. Bisa jadi jantung berhenti tapi setelah diberikan pertolongan subhanallah bisa jadi kembali lagi detak jantung tersebut. Maka yang bisa diprediksi oleh ilmu medis hanyalah yang berkaitan dengan medis. Tapi ajal ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, yang kedua adalah di mana? Tempat kematian seseorang, tempat dicabutnya nyawa tidak akan pernah ada yang tahu. Maka disebutkan Al-Kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang asisten daripada Nabi Sulaiman alaihissalam melihat Nabi Sulaiman kedatangan tamu tapi tamunya ini natap terus ke orang ini. Maka orang ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa itu? Maka dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah malakul maut. Kata orang ini, kayaknya dia mau nyabut nyawa saya. Maka dari itu saya izin wahai Nabi Allah, engkau bisa memerintahkan angin. Perintahkan angin untuk terbang saya ke India. Pas nyampe di India ternyata di sana malaikat maut sudah menunggunya. Subhanallah, bukan hanya orang ini yang heran, tapi malakul maut juga heran. Kenapa? Kata malakul maut, saya diperintahkan nyabut nyawamu di India. Padahal pada saat itu aku melihatmu bersama dengan Nabi Sulaiman di kerajaannya. Saya heran, engkau pun heran, sama-sama kita heran atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bagaimana kematiannya, itu juga adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Ibel tadi, bisa nggak diprediksi? Sebenarnya bisa. Gimana tuh caranya Ustaz? Waktu bisa diprediksi. Dengan cara apa? Udah uban, Oh iya. udah bungkuk. Ada tanda-tandanya ada tanda-tandanya. ya Ustaz ya. Berarti udah deket. Udah pakai tongkat. Udah pakai tongkat dalam rangka mengingat kematian. Tapi belum tentu yang tua duluan, bisa jadi yang Betul. muda duluan. Betul. Dimana bisa juga prediksi. Maksudnya apa? Kalau lebih sering ke masjid, maka besar kemungkinan dicabut nyawanya di masjid. Ya, bagaimana Allah. kematiannya? Kalau lebih sering berzikir, maka bisa jadi dicabut kematiannya datang pada saat dia berzikir. Berzikir. Makanya kematian tergantung kebiasaan. Nah, Kebiasaan. Ibel, jadi Iya. rahasianya itu kapan, di mana, dan bagaimana. Betul ya, luar biasa. Terima kasih banyak Iya. Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jadi waktu, tempat, dan bagaimana itu adalah yang dirahasiakan oleh Allah. Nah berikut ini kita ada tayangan juga, orang yang sedang sekaratul maut. Coba kita lihat ya. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Ya Allah Habib, tapi aduh. Kadang kenapa ya Habib ya, kalau misalnya orang lagi sekaratul maut tuh dia tuh sering melihat ke atas tuh Bib. Itu apakah sedang melihat malaikat pencabut maut atau gimana tuh Bib? Dan Iqbal juga mau nanya juga satu lagi Bib. Kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang itu bagaimana supaya kita tuh tidak terlalu larut dalam kesedihan? Mohon nasihatnya Bib. Ya akhir afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Iris Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansari wa sariya mabadu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah,
Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Manusia akan meninggal dengan kebiasaan yang dilakukannya. Kalau biasanya main judi online, ya mati dalam keadaan judi online. Kalau dia terbiasa main handphone, dia meninggalnya dalam keadaan memegang handphone. Kalau dia terbiasa melakukan perbuatan zina, judi, khamar, dia akan meninggal dalam keadaan tersebut. Jadi ketika manusia tersebut meninggal tergantung kebiasaannya. Dan ketika manusia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat dengan melihat yang baik, bahwasanya amal ibadahnya banyak, amal ibadahnya bagus, amal ibadahnya Masya Allah, dan dikatakan dia hamba Allah yang saleh ataupun saleh yang bertakwa kepada Allah, dia melihat yakni surganya Allah. Atau dia mempunyai keimanan yang kuat, yang dahsyat, yang hebat, dia bisa melihat malaikat Israel tersebut dengan wajah yang terbaiknya. Dan dia bergembira, tabasama, tersenyum. Tapi kalau orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang luar biasa, astagfirullahaladzim, dalam keadaan yang betul-betul menyedihkan kelihatan mayit tersebut, mungkin boleh jadi dia dilihatkan nerakanya Allah. Israel berbentuk yang tidak baik. Sehingga dilihatlah apakah ini orang baik atau tidak dalam keadaan sakaratul mautnya. Dan juga apalagi kalau kehilangan orang yang dicintainya, pasti dia akan bersedih, tentu pasti bersedih. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Maka nggak boleh kita bersedih. Doakan dia. Doakan dia. Doakan terus. Dan jangan pernah berhenti untuk bermunajat kepada Allah. Bersedekah atas namanya. Atau umrohkan kepada dia. Atau apapun yang kita milikin. Untuk berada dalam sebuah kebaikan. Dan tentunya kita yakin bahwasanya besok ataupun lusa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Jadi gak boleh berlarut-larut, gak boleh sedih. Karena sudah pasti itu ya Bib ya. Hati pasti. Yang gak pasti itu harapan. Harapan, betul banget. Nah ini juga Iqbal ada sebuah pertanyaan dari jamaah yang ada di Instagram. Tapi Iqbal mau minta tolong sama jamaah yang ada di studio untuk bacain pertanyaannya ya. Coba ibu-ibu sini Bu. Nah iya nih mic-nya. Tolong Bu, ini ada pertanyaan dari jamaah dari Instagram. Silakan dibaca Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh nggak sih Pak Ustadz kalau takut sama kematian? Masa sih nggak boleh? Kan serem Pak Ustadz. Udah dikubur, terus nggak ada yang nemenin lagi. Saya aja ini kalau kemana-mana harus ada teman Pak Ustadz. Pengen deh pas kalau meninggal nanti ada yang nemenin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz Maulana? Ini meninggal tapi minta ditemenin. Enak aja, meninggal jalan sendiri aja. Ngapain kita teman-teman ajak-ajak kita? Tapi gimana tuh Ustadz jawabannya? Kira-kira bisa gak sih ditemenin Ustadz? Dituntun boleh aja sih, tapi ditemenin enggak. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, kita masih banyak pembahasannya hanya di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.